Bab 70. Qi Wanxing segera bangkit, berjalan mendekati gadis itu dan berkata kepada pria itu, apa yang terjadi? Lelaki itu menunjukkan tangannya. Bab 70. Qi Wanxing segera bangkit, berjalan mendekati gadis itu dan berkata kepada pria itu, apa yang terjadi? Lelaki itu menunjukkan tangan. Bab 70. Qi Wanxing segera bangkit, berjalan mendekati gadis itu dan berkata kepada pria itu, apa yang terjadi? Bab 70. Qi Wanxing segera bangkit, berjalan mendekati gadis itu dan berkata kepada pria itu, apa yang terjadi? Lelaki itu menunjukkan tangannya dengan polos dan berkata, gadis ini telah minum dari siang hingga sekarang. Saya bertanya di mana dia tinggal sehingga saya bisa mengirimnya pulang, tetapi dia tidak mau pindah. Siapa kamu baginya? Qi Wanxing mengamati pria itu. Pengalaman detektifnya membuatnya merasa bahwa pria itu tidak mengenal gadis itu. Pria itu berkata dengan santai, saya melihatnya di sini pada siang hari, dan dia terus minum sampai sekarang. Dia masih ingin terus minum, jadi saya khawatir tentang dia dan menawarkan untuk mengirimnya kembali. Qi Wanxing mencibir. Siapapun bisa melihat betapa cantiknya gadis ini. Dia minum dari siang hingga sekarang, jadi pria ini telah menunggu dari siang hingga sekarang, yang berarti dia jelas ingin mengirimnya kembali setelah dia mabuk. Sambil memikirkan hal ini, dia berkata kepada lelaki itu, kalau begitu terima kasih, tetapi sekarang aku sudah di sini, bantuanmu tidak lagi dibutuhkan. Aku bisa mengirimnya kembali. Pria itu baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Gu Yinseng datang dan bertanya, ada apa, Wanxing? Gu Yinseng juga melihat gadis mabuk itu, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk dapat melihat Qi Wanxing, tetapi sekarang dia melihat seorang gadis yang mungkin bahkan sedikit lebih baik daripada Qi Wanxing. Hari apa hari ini? Gu Yinseng bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak apa-apa, temanku sedang mabuk, jadi aku akan mengantarnya pulang. Qi Wanxing hendak menyeret gadis mabuk itu pulang. Gadis itu melihat Qi Wanxing dan tampak terkejut, King Sui, bagaimana bisa kamu ada di sini? Bukankah kamu akan menikah hari ini? Qi Wanxing sekarang memastikan bahwa gadis ini pasti mengenal Ye Mo. Namun, tak lama kemudian, dia teringat pada bagian akhir kata-katanya, dan Qi Wanxing meraih tangannya dan bertanya, maksudmu Ning King Sui akan menikah? Dengan siapa? Dengan kakak Ye. Kak Ye. Tuangin aku secangkir lagi, aku harus merayakannya. Gadis itu semakin bertingkah semakin mabuk. Pria itu mendengar perkataan mereka berdua dan menyadari bahwa gadis itu tidak berbohong kepadanya, mereka benar-benar saling mengenal. Namun, dia kemudian melihat Gu Yinseng dan berkata dengan ngeri, Ceo Gu. Gu Yinseng mengangguk dan mengabaikan pria itu. Ia menatap Qi Wanxing dan berkata, hotel di seberang jalan itu milikku, jadi bagaimana kalau kau ajak temanmu ke sana dan menginap semalam? Qi Wanxing menarik gadis itu dan tersenyum, tidak perlu, rumahku dekat, jadi aku tidak perlu menginap di hotel, selamat tinggal. Saat kejadian itu terjadi, wajah Gu Yinseng menjadi muram. Dia menatap pria itu dan bertanya, siapa namamu? Ketua Gu, saya Zheng Sun, teman sekelas Gu Mingnan. Saya pernah melihat Anda sekali, jawab pria itu cepat. Ceritakan padaku tentang gadis itu. Gu Yinseng menunjuk ke kursi di seberangnya dan duduk sendiri. Ya, Ceo Gu. Zheng Sun dengan cepat duduk di hadapan Gu Yinseng. Danau Luo Yue sungguh cantik hari ini, tetapi meski tanpa hiasan, tempat itu sudah menjadi tempat terindah di Luo Yue. Ye Mo tidak mengundang keluarga Beijing Ye, jadi satu-satunya anggota keluarga yang datang adalah Ning Zhongfei, Lan Yu, Ye Ling, Tang Beiwei, dan Ye Zifeng. Meskipun dia sangat peduli dengan putrinya, Lan Yu masih bisa menerima Ye Mo menikahi putrinya dan susu pada saat yang sama. Bagaimanapun, Ye Mo bukanlah orang biasa. Bagi Ning Zhongfei, tidak masalah asalkan putrinya bahagia. Jika bukan karena Ye Mo, putrinya sekarang sudah menjadi selir. Dia 120% puas dengan Ye Mo. Ye Mo adalah orang yang cakap dan telah menyelamatkan istri dan putrinya di Amerika. Adapun perusahaannya, perusahaan itu telah bergabung dengan Luo Yue. Dia juga sangat puas dengan Luo Yue. Itu adalah tempat yang dia dan istrinya inginkan untuk ditinggali. Setelah beberapa saat, semua orang pergi dan hanya Ye Mo, Luo Ying, dan Ning King Sui yang tersisa di rumah besar itu. Luo Ying mendorong Ning King Sui ke kamar tidur dan berencana untuk pergi, tetapi Ning King Sui meraih tangan Luo Ying dan berkata, kakak Luo Ying, jangan pergi, tetaplah di sini. Luo Ying tersenyum dan berkata, kita sudah bilang kalau aku akan datang nanti, kan? Ini pertama kalinya bagimu. Luo Ying, Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya juga. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Ning King Sui dan Luo Ying ingin mereka berdua saja, dia masih sedikit cemas. Dia tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Luo Ying dan Ning King Sui. Luo Ying menghampiri Ye Mo, melingkarkan lengannya di leher Ye Mo, dan menciumnya. Kemudian, dia tersenyum dan pergi. Ye Mo tahu bahwa dia sedang meyakinkannya. Dengan ciuman itu, Ye Mo merasa kuat. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tidak akan pernah meninggalkan Luo Ying dan Ning King Sui. Mereka adalah hidupnya. Kultivasi itu penting, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting daripada kultivasi. Tanpa Luo Ying dan Ning King Sui, apa gunanya hidup selama ribuan tahun? Seolah merasakan apa yang dipikirkan Ye Mo, Ning King Sui berjalan mendekat dan bersandar di dada Ye Mo. Melihat Ning King Sui, hati Ye Mo berkobar. Dia teringat adegan ketika Ning King Sui pergi menyelamatkannya di bawah tebing Sen Nong Jia dan bagaimana dia tidur dalam pelukannya dan dia hampir memasukkan tangannya ke dadanya. Memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mencengkram kerah baju Ning King Sui. Ketika tangan hangat Ye Mo mencengkram dadanya yang kokoh, Ning King Sui mengerang.
Wajahnya memerah seperti daun musim gugur, dan matanya menjadi melamun karena dia hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata, gendong aku ke tempat tidur. Saat Ning Qingsui merasakan semua pakaiannya dilucuti oleh Ye Mo, dia merasa seperti terbakar. Dia memeluk Ye Mo dengan erat, dan ada sensasi basah yang muncul dari perutnya. Ketika tangan Ye Mo melingkarinya, dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia telah memikirkan adegan ini lebih dari sekali dan bahkan memimpikannya, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia merasa sulit untuk mengendalikan diri. Dada Ye Mo yang bidang dan kokoh serta aroma maskulinnya membuat dia kehilangan jati dirinya. Saat Ning Qingsui mengerang bahagia, Ye Mo merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia tidak menyangka bahwa gadis cantik yang terkenal dengan wajah dinginnya di Beijing, Ning Qingsui, akan begitu sensitif. Tubuhnya lembut seperti awan, sementara suhu tubuhnya dapat melelehkannya. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang, dan Ning Qingsui tahu apa itu. Dia tanpa sadar memeluk erat bahu Ye Mo dan tiba-tiba teringat ketika dia meminta Luo Ying menanyakan hal ini beberapa hari sebelumnya. Kakak Luo Yue, apakah pertama kali itu menyakitkan? Apakah aku perlu menggigitnya atau mencengkeram bahunya seperti yang tertulis di buku? Apakah kamu seperti itu? Luo Ying berkata, saat aku merasakan sakit itu, dia sudah membekas di hatiku, dan aku tahu aku juga selalu ada di hatinya. Aku tidak ingin dia merasakan sakit sepertiku, jadi aku hanya ingin dia memelukku erat. Rasa sakitnya hanya sementara, sedangkan kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa bertahan lebih lama. Ning Qingsui tidak bisa lagi menahan rasa cinta di hatinya dan mencengkeram leher Ye Mo, lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Ye Mo. Ketika matahari pagi terbit, Ning Qingsui membuka matanya dan mendapati Luo Ying sudah berbaring di sisi lain Ye Mo. Dia mengulurkan tangannya di dada Ye Mo dan meraih tangan Luo Ying, kakak Luo Ying. Ketika Su Jingwen terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur tanpa jaket. Dia terkejut. Kepalanya berdengung saat dia jatuh ke dalam neraka yang mengerikan. Dia ingat bahwa dia telah minum sepanjang sore dan seseorang mencoba menyuruhnya pulang. Kemudian Su Jingwen menjadi tenang. Dia tidak pernah minum di luar. Namun, karena kemarin adalah pernikahan Ye Mo dan dia bukan salah satu mempelai wanita, dia minum untuk meredakan rasa sakitnya. Dia segera menyingkap selimutnya dan mendapati tubuhnya baik-baik saja. Apakah dia tidak diperkosa? Kau sudah bangun? Qi Wanxing melangkah masuk dan berkata dengan cepat. Dan kau? Su Jingwen menatap Qi Wanxing dengan heran. Dia mengerti bahwa mungkin gadis ini yang membawanya kembali. Memikirkan hal ini, dia bertanya, apakah kamu yang mengantarku kembali tadi malam? Iya, kebetulan aku ada di bar dan melihatmu mabuk, jadi aku mengantarmu ke rumahku. Aku Qi Wanxing, siapa namamu? Qi Wanxing tersenyum dan bertanya. Su Jingwen segera tenang dan menghela napas lega. Dia menjawab, maaf telah merepotkanmu kemarin, aku Su Jingwen. Apa? Kau Su Jingwen? Seru Qi Wanxing dengan terkejut. Apakah kamu mengenalku? Su Jingwen menatap Qi Wanxing. Dia tidak mengenalnya. Qi Wanxing melambaikan tangannya, aku mendengar Qingsui berbicara tentangmu, aku tinggal bersamanya beberapa lama. Saat ulang tahunmu, Ye Mo menari tarian pertama denganmu. Jadi, kamu kenal Qingsui. Su Jingwen juga senang. Namun, setelah mendengar tentang Ye Mo, ekspresinya tampak sedikit melankolis. Ada apa? Tanyanya gemetar, saudari Jingwen, apakah Ye Mo sudah menikah? Su Jingwen mengangguk, tetapi dia segera menyadari suasana hati Qi Wanxing. Dia menatap Qi Wanxing dengan heran. Apakah gadis ini juga ada hubungannya dengan Ye Mo? Bagaimana mungkin dia mengenal semua gadis cantik di luar sana? Qi Wanxing menertawakan dirinya sendiri dan segera berkata, kakak Ye menyelamatkanku dan memberiku seekor serigala kecil. Dia aku menyukainya, tetapi aku tahu keluargaku tidak akan membiarkan kami bersama. Selain itu, dia memiliki seseorang yang disukainya, begitu-begitu saja kakak Jingwen, jangan terlalu memikirkannya. Aku pergi berkencan kemarin dan kemudian aku melihatmu. Jadi begitulah, Su Jingwen akhirnya mengerti. Dia sangat mirip dengan Qi Wanxing. Terkadang, jika Anda tidak mengejar apa yang Anda inginkan, itu tidak akan menjadi milik Anda. Su Jingwen menghela napas, tetapi segera dia menjadi sedikit pemarah. Apakah dia tidak berusaha sebaik mungkin? Ye Mo bahkan tidak pernah memberinya kesempatan. Malam sebelumnya, saat Ning Qingsui dan Luo Ying berbaring di pelukannya, dia mabuk di sebuah bar. Su Jingwen menertawakan dirinya sendiri. Ada apa, Suster Jingwen? Qi Wanxing mengulangi pertanyaannya. Su Jingwen menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Ngomong-ngomong, Suster Jingwen, apakah kamu tahu siapa yang dinikahi kakak Ye? Apakah Qingsui? Qi Wanxing benar-benar ingin tahu siapa yang berhasil menikahi kakak Ye. Su Jingwen mengangguk, ya, tapi dia menikahi dua orang pengantin sekaligus, Qingsui dan Luo Ying. Kakaknya Ye Ling yang memberitahuku, jadi. Dia menikahi dua wanita. Ini, mata Qi Wanxing terbuka lebar karena terkejut. Bagaimana mungkin? Su Jingwen tersenyum pahit dan berkata setelah beberapa saat, karena Luo Yue adalah miliknya, negara ini juga miliknya. Apa? Qi Wanxing benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Luo Yue, yang mendominasi politik dunia dan menarik perhatian dunia, adalah milik Ye Mo. Setelah pernikahan mereka, Ye Mo tinggal bersama Luo Ying dan Ning Qingsui setiap hari. Mereka juga tahu bahwa dia akan segera pergi, jadi mereka semakin dekat dengannya. Beberapa bulan terakhir, mereka telah mengunjungi banyak tempat dan mengunjungi Mei Nei lebih dari sekali, tetapi mereka tidak pernah melihat rubah salju itu lagi. Ning Qingsui sekarang berada di tahap 3 dan meskipun dia belum bisa terbang dengan pedang terbang, dia bisa mengendalikannya untuk menyerang. Tang Beiwei menjadi jauh lebih pendiam setelah mendapatkan pedang terbang. Dia menjadi lebih giat dalam hal kultivasi. Namun, Ye Ling tidak bisa berkultivasi seperti Tang Beiwei, jadi dia hanya bisa berlatih seni bela diri kuno. Luo Ying juga mencapai tahap 2. Ketika Ye Mo bertanya kepadanya tentang buku harian itu, dia selalu tersenyum, tetapi dia tidak membicarakan apapun tentang itu. 3 bulan kemudian, Luo Yue berada di jalur yang benar dan semua pekerjaan berjalan tanpa gangguan.
Ye Mo mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Ying dan Ning Qingsui dan meninggalkan Luo Yue sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal di Luo Yue, dia hanya akan menua dan mati seperti orang biasa. Peruntungannya telah menentukan bahwa jika dia tidak mencari keberuntungan, jalan kultivasinya akan jauh lebih sulit daripada Ning Qingsui atau Luo Ying. Ye Mo bahkan dapat membayangkan bahwa jika dia tetap di Luo Yue, suatu hari dia akan menjadi tua, tetapi Luo Ying dan Ning Qingsui mungkin telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Dalam hal ini, mereka hanya bisa melihatnya mati perlahan tanpa dapat melakukan apapun. Mereka bahkan mungkin mencoba mengikutinya. Itu bukan yang diinginkannya. Luo Fei memperhatikan ketiga pengantin baru itu dari jauh. Ye Mo sudah menikah dan adik perempuannya tidak tahu pasti, tapi bagaimana jika dia tahu? Jika dia masuk ke alam kecil, dia tidak akan bisa keluar dan Ye Mo tidak akan bisa masuk. Luo Fei menghela nafas dan pergi. Ye Mo mencari di Antartika untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak menemukan tas biru yang dibicarakan Anziki. Menurutnya, Dong Fang Wang telah meletakkan beberapa barang di sana. Alasan dia datang untuk mencari apa yang ditinggalkan Dong Fang Wang di sana adalah karena Ye Mo merasa bahwa dia adalah ancaman. Jika bukan karena dia tidak memiliki cara untuk menemukan di mana si Tang berada, dia pasti sudah membunuh Dong Fang Wang. Namun Ye Mo tidak mempermasalahkannya. Kekuatan Dong Fang Wang saat ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Yue. Terlebih lagi, Luo Ying dan Ning Qingsui sudah berada di tahap 3 pengumpulan Qi. Ye Mo kemudian pergi ke pegunungan Duanhang. Meskipun dia ingin pergi ke dunia kecil sekaligus, tanpa 7 batu roh atau orang-orang dengan akar roh, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencoba dengan 3 batu rohnya. Karena desa Anli juga berada di pegunungan Duanhang dan dia bertemu Luo Ying di sana, dia kembali mengunjungi tempat itu. Dia ingin melihat apakah rumah itu masih ada di sana. Namun, saat Ye Mo tiba, tempat itu sunyi senyap. Meskipun masih ada beberapa wanita yang mencuci pakaian, suasana tidak lagi riuh seperti sebelumnya. Dia berjalan-jalan dan menemukan bahwa ada banyak Yinci di sana. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain-main di sana. Yinci tidak terlihat, tetapi telah memengaruhi orang-orang secara signifikan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan membiarkan Yinci tetap di sana dan menyakiti mereka. Dia mengeluarkan manik Yinsa miliknya dan menyedot semua Yinci di tempat itu dengannya. Tepat ketika Ye Mo hendak bertanya apa yang sedang terjadi, garis merah melintas di matanya dan melesat ke kedalaman pegunungan Duanhang. Ye Mo mulai mengejarnya tanpa berpikir. Itu adalah hantu yang hampir muncul. Ini bukan pertama kalinya Ye Mo bertemu dengan salah satu dari mereka. Hantu itu tampak sangat takut padanya dan berlari makin cepat saat melihat Ye Mo mengejarnya. Ye Mo mengikuti garis merah dan menyadari bahwa dia telah tiba di tempat yang ingin ditujunya sejak awal, lembah 7 bintang Duanhang. Sahabat Dao, selamatkan aku. Teriak hantu itu. Apakah itu kamu? Ye Mo melihat biarawati Jie Sun berdiri di posisi Tiankou. Dia tidak menyangka biarawati itu masih ada di sana, darah dan esensinya kuat. Jelas dia telah memulihkan kekuatannya. Wajahnya juga lebih kasar dan tampak lebih muda. Biarawati itu juga memperhatikan Ye Mo, tetapi dia tidak pernah melihat bagaimana dia bisa ada di sana. Haha, biarawati itu tertawa. Tepat saat aku hendak mengejarmu, kau sendiri yang datang ke sini. Nak, jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik, aku akan hidup sia-sia selama puluhan tahun ini. Ye Mo tidak menyangka wanita tua itu masih ada di sana. Sepertinya dia punya cara untuk pergi. Jika dia benar-benar bisa memasuki dunia kecil itu, mungkin dia juga bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, Ye Mo tertawa, apakah kamu pikir kamu bisa memberiku pelajaran? Kamu sudah tua dan jelek. Bahkan jika kamu telanjang, aku akan muntah. Ye Mo tiba-tiba berhenti bicara. Dia melihat lebih dari 10 mayat, semuanya telah mengering, beberapa bahkan telah mengering hingga ke tulang. Kau minta mati. Saat Jie Sun mendengar ini, wajahnya berubah. Dia berdiri di atas batu dan hendak menyerang. Hantu itu tiba-tiba terbang ke sisinya dan menjerit, aku punya dendam yang tak terpadamkan dengan orang ini. Tuanku dibunuh olehnya di kaki Gunung Broken Top dan saudaraku juga dibakar olehnya. Ye Mo langsung mengerti apa maksud hantu itu. Dia menatapnya dengan dingin, jadi kamu adalah hewan peliharaan hantu wanita tua itu. Kamu beruntung karena aku tidak menemukanmu waktu itu, tetapi hari ini kamu tidak akan seberuntung itu. Kemudian, Ye Mo menatap Jie Sun dengan dingin. Dia berkata dengan nada dingin, tidak heran begitu banyak orang dari desa Anli menghilang. Itu semua ulahmu, dasar sampah. Kau bersekutu dengan hantu untuk membunuh orang-orang tak bersalah. Hantu itu menggunakan Yinci untuk membantu Jie Sun menemukan orang-orang yang memiliki akar spiritual. Kemudian, mereka akan membawa orang-orang itu ke sana, ke posisi Tiankou, untuk menghisap darah dan esensi mereka dari orang tersebut. Setelah itu, jiwa orang yang meninggal akan dilahap oleh hantu itu. Meskipun hantu itu telah membentuk garis merah, itu sama sekali tidak berarti ancaman bagi Ye Mo. Sementara itu, Jie Sun berada di setengah langkah surga agung menurut Luo Yin. Namun, dia tidak merasa tertekan menghadapi itu sama sekali. Ye Mo memperkirakan bahwa kekuatannya hampir sama dengan Ren Pingcuan saat ini. Dan dengan pedang terbangnya, dia bisa mengalahkan Ren Pingcuan yang berkekuatan penuh. Ekspresi Jie Sun sangat muram. Dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak akan bisa melawan Ye Mo dalam adu umpatan. Namun, di matanya, dia hanyalah seekor serangga. Dia mengangkat tangannya dan sebuah sapu ekor kuda muncul di dalamnya. Dia baru saja melangkah maju, tetapi sapu ekor kuda itu mencapai lebih dari 10 meter dan menghantam kepala Ye Mo. Hantu itu pun menjerit dan terbang ke arah dahinya. Begitu cepat. Apakah ini kekuatan seniman bela diri surga tingkat setengah? Ye Mo fokus. Dia melemparkan bola api ke arah hantu sambil meninju pengocok ekor kuda. Krek sizzle Ye Mo tersambar kocokan itu dan terlempar beberapa meter jauhnya. Ye Mo meminum pil kehidupan teratai tanpa ragu-ragu. Dia yakin biarawati itu tidak berada di setengah langkah surga agung. Tulang tinjunya telah retak akibat serangan itu.
Jie Sun terbang lebih jauh dan tersandung sebelum memuntahkan darah. Dia menatap Ye Mo dengan kaget selama beberapa detik. Dia berkata dengan sangat hati-hati, kamu juga mencapai surga yang agung dan kamu bahkan dapat menggunakan api batin. Aku meremehkanmu. Meski begitu, Jie Sun sangat terkejut. Berapa umur Ye Mo sebenarnya? Tetap saja, dia sudah berada di surga dan dia tampak lebih kuat darinya. Jika dia tidak harus berhadapan dengan hantu itu, dia tidak akan memuntahkan darah sekarang. Dia ingin pergi dari sana sekarang, formasi 7 bintang bisa dibuka. Jika dia tiba-tiba berlari ke posisi Tian Kou dan menggunakan kinya, apakah dia bisa pergi? Namun, dia tidak puas. Ada 2 halaman emas Niluo Sutra di tubuhnya. Itulah tujuan utamanya. Untungnya, dia telah mencapai surga yang agung di sana, tetapi setelah itu, dia menyadari pentingnya Niluo Sutra. Apakah dia juga mencapai surga agung? Ye Mo segera menyadari bahwa biarawati itu telah menembus surga agung di sana. Untungnya, dia juga baru saja mendapat keberuntungan dan telah mencapai tahap 5 tingkat tersier dari tahap 4 tingkat menengah. Kalau tidak, dia tidak akan sebanding dengan biarawati ini. Hantu itu terbakar oleh bola api Ye Mo dan menjadi semakin redup. Ia tidak berani lagi mendekati Ye Mo dan mundur ke lembah. Ia telah memutuskan untuk lari begitu mendapat kesempatan. Ye Mo juga tidak peduli dengan hantu itu. Dia menatap Jie Sun dengan tajam. Apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskannya hari ini. Dia telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa dari desa dan dia masih memiliki halaman emas itu. Ye Mo harus menangkapnya. Dia juga bisa melihat bahwa kemoceng ekor kuda itu bukan senjata biasa. Dia sebenarnya tidak merusaknya. Ketika Jie Sun melihat sebilah pedang tiba-tiba muncul di tangan Ye Mo, matanya berkedut. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Mo mengeluarkannya. Sekarang, dia kurang yakin untuk mengalahkan Ye Mo. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Jika kau bersedia, aku bisa. Jie Sun benar-benar ingin segera membunuhnya, tetapi dia menahan diri setelah memikirkan halaman emas itu. Dia percaya bahwa jika Ye Mo bisa memberinya halaman itu, dia akan membunuh hantu itu dan memberinya metode kultivasi seni bela diri kuno tingkat surga. Namun sebelum Jie Sun sempat menyelesaikan ucapannya, Ye Mo mulai tertawa. Biarawati tua, sudah kubilang aku tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Berhentilah mencoba merayuku dengan bisnis busuk ini, jangan membuatku jijik. Ye Mo ingin membuat biarawati itu marah dan membuatnya kehilangan kendali. Meskipun dia yakin bisa membunuhnya, dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Kau minta mati. Jie Sun sangat marah hingga dia tidak peduli lagi dengan kesepakatan itu. Kumis ekor kudanya yang memiliki ribuan helai dilemparkan ke arah Ye Mo. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Pada saat yang sama, hantu itu tiba-tiba muncul dari sudut dan berlari ke lembah. Dia telah memilih waktu yang tepat. Ye Mo tahu ini dan melemparkan bola api lagi. Bahkan jika itu berarti dia sedikit menderita, dia tidak akan membiarkan hantu ini lari. Terdengar suara lolongan membatu. Ye Mo tidak sempat memeriksa apakah hantu itu sudah pergi. Pedang terbangnya beradu dengan sapu ekor kuda. Pedang terbang itu memotong bagian depan kocokan ekor kuda, tetapi kibatin Jie Sun juga menghentikan momentum pedang terbang itu. Namun, Jie Sun tidak tampak bingung atau terkejut karena kepang ekor kudanya patah. Dia terus menyerang Ye Mo seperti orang gila. Bagian lain dari kocokan ekor kuda terpotong, tetapi bagian yang patah berubah menjadi jarum dan menyerang bagian vital Ye Mo. Ye Mo melihat pedang terbangnya menusuk pinggang Jie Sun, yang mulai berdarah. Namun, Jie Sun tampaknya tidak menyadari hal ini dan terus menyerangnya. Apakah kata-katanya benar-benar membuat biarawati itu kehilangan akal sehatnya? Apakah dia tidak melihat bahwa jika dia melanjutkan, kumisnya akan dipotong menjadi tidak ada apa-apa? Potongan-potongan yang rusak tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Ye Mo, tetapi tidak dapat melukainya. Splash pedang terbang Ye Mo menusuk pinggang Jie Sun lagi. Ye Mo menyadari bahwa biarawati itu tidak kehilangan akal sehatnya. Dia akan menghindari bagian vitalnya setiap kali pedang terbang itu mengenainya. Ye Mo mencibir. Tepat saat dia hendak mengendalikan pedang terbang untuk menyerang lagi, ekor kuda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Ye Mo tidak menyangka bahwa kumis ekor kuda sekecil itu bisa memiliki fitur seperti itu. Tidak heran dia tidak peduli jika kumisnya dipotong. Bang bang bang. Ye Mo merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia meraih pedang terbang itu. Dia hendak melompat ketika sebuah benda hitam menghantam dadanya di tengah ledakan itu. Ye Mo meludahkan darah. Dia tahu bahwa itu adalah langkah terakhir Jie Sun, dia menyerahkan kumis ekor kudanya. Dalam kemarahannya, Ye Mo mengirimkan pedang terbangnya untuk membunuh biarawati itu, tetapi dia menemukannya sudah berdiri di atas batu. Tidak bagus, dia melarikan diri. Tanpa berpikir, Ye Mo menyerang dan mencengkeram dadanya. Rip pakaian di depannya dirobek oleh Ye Mo, memperlihatkan warna putih yang mengejutkan. 2 roti besar terlepas, menyilaukan mata Ye Mo. Aar. Jie Sun menjerit dan langsung menghilang dari pandangan Ye Mo. Tanpa sadar dia melihat pakaian di tangannya. Namun, sebelum dia sempat berpikir, sebuah tarikan kuat datang dari tanah dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Ye Mo datang dari alam kultivasi, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Entah itu formasi teleportasi atau formasi ruang angkasa yang sangat tersembunyi. Hisapan ini tidak normal, dengan kata lain, dia tidak menggunakan metode normal untuk masuk. Jika itu adalah formasi ruang angkasa, dia mungkin telah terkoyak. Memikirkan hal ini, Ye Mo mulai berkeringat. Dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri, meskipun dia tahu bahwa jika itu benar-benar formasi ruang angkasa, energi spiritualnya bahkan tidak akan bertahan setengah napas. Tanpa mengerahkan tenaganya sudah pecah di dalam tubuhnya dan menyerang organ dan meridiannya. Dalam waktu yang sangat singkat, tenaganya tersedot dan meridiannya mulai retak. Jika dia tidak meningkatkan kelebaran kekuatan meridiannya terakhir kali, Ye Mo menduga meridiannya tidak akan mampu menahan tarikan ini. Namun, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, dia mungkin akan terkoyak di detik berikutnya. Bang tepat saat Ye Mo putus asa, gaya tarik menghilang dan dia terlempar dari langit.
Benturan keras itu membuatnya memuntahkan darah. Dia tidak mati. Reaksi pertama Yemo adalah melihat apakah Jie Sun ada di dekatnya, mencoba menyerangnya secara diam-diam. Namun, dia segera menemukan bahwa Jie Sun tidak ada di sana. Dia berada di jalan yang tandus. Yemo bisa tenang, jadi dia memeriksa tubuhnya. Dia tidak punya tenaga lagi dan ada luka-luka di sekujur tubuhnya. Yemo mengumpat. Dia yakin Jie Sun telah menggunakan cara yang tidak normal untuk membuka formasi itu, yang menyebabkan kompresi khusus. Untungnya, ruang itu tidak saling terkait, atau dia akan tercabik-cabik. Reaksi pertama Yemo adalah mengeluarkan pil kehidupan teratai, tetapi ketika dia mengambil botol itu dia menyadari bahwa pil itu kosong. Dia telah meminum pil terakhir saat bertarung dengan Jie Sun. Hati Yemo hancur. Ini adalah pertama kalinya dia ke sana, wilayah sekte tersembunyi yang legendaris. Ada banyak sekali guru di sana, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia masih punya 4 biji teratai salju, tetapi tidak berguna. Tanpa ramuan tambahan, dia tidak bisa mengubahnya menjadi pil. Bahkan jika dia memilikinya, sebelum memulihkan Qi-nya, dia tidak akan bisa membuat pil Lotus Life. Untungnya, dia memiliki bunga lotus. Meskipun sayang untuk memakannya begitu saja, yang terpenting adalah dia memulihkan kekuatannya. Dia memetik kelopak bunga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, Yemo melihat apa yang ada di tangannya. Itu adalah rompi perut berwarna merah. Yemo tercengang. Jie Sun bahkan lebih tua dari Jingxi, tetapi dia mengenakan rompi perut seperti ini. Kelihatannya dia juga seorang wanita tua yang nakal. Yemo memeriksa rompi perut itu. Ada sebuah kantong yang melekat padanya, dan dia membukanya tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan yang redup hampir membuat Yemo menjerit. Itu adalah halaman emas yang selama ini dicarinya. Haha. Yemo tak kuasa menahan tawa. Semua perasaan buruknya hilang. Itu adalah genggaman yang luar biasa. Seperti apakah wajah wanita tua itu ketika dia tahu bahwa dia tidak hanya memperlihatkan tubuhnya, tetapi juga kehilangan halaman emasnya. Yemo sangat puas memikirkan hal ini. Setelah tertawa, Yemo segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu banyak tentang dunia kecil. Jika tempat itu tidak besar dan hanya memiliki beberapa sekte tersembunyi, bukankah dia akan segera ditemukan? Selain itu, jika biarawati Jie Sun itu menyadari bahwa dia telah mengambil halaman emas itu, apakah dia akan memberitahu semua orang bahwa dia memilikinya? Jika dia merilis berita ini, dia pasti benar-benar dalam bahaya. Yemo menjadi tenang. Dia tahu bahwa hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya, lalu membuat rencana. Dia ingin mencari tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah memakan kelopak bunga teratai. Mengenai luka di wajah, itu tidak terlalu penting. Sangat mudah untuk menghilangkan bekas luka dari kocokan peledak. Dia hanya perlu memakan pil pengawet wajah. Memikirkan hal ini, Yemo berpikir sebaiknya dia meninggalkan bekas luka dan meminum pil setelah dia meninggalkan dunia kecil. Sebelum dia bisa bergerak, indera spiritualnya memindai sebuah gerobak yang datang dari jalan. Tanpa berpikir, Yemo melemparkan barang-barangnya ke dalam ring dan bergerak ke sisi jalan. Kalau saja dia tidak terluka parah dan kehabisan tenaga, dia tidak akan menghindari orang asing seperti ini. Dia terlalu lemah dan lamban. Saat dia sampai di pinggir jalan, gerobak dan sekelompok orang sudah ada di sana. Mengapa keretanya berhenti? Apa yang terjadi? Terdengar suara serak dari dalam kereta kuda. Seorang penjaga berlari ke kereta kuda dan berkata, "Nona muda, ada orang yang terluka parah di pinggir jalan. Dia bergerak agak lambat. Kita harus menunggunya menyeberang sebelum kereta kuda bisa lewat." Oh, coba kulihat. Tirai itu ditarik ke samping dan wajah cantik di dalam kereta pun terlihat. Yemo merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin kereta itu ditarik oleh kuda dan bagaimana mungkin ada penjaga yang memimpin jalan? Juga, apakah mereka memanggil gadis itu, Nona muda? Apakah dia telah bertransmigrasi ke masa lalu? Ia mengira ia baru saja datang ke dunia kecil. Bahkan jika ada perbedaan dalam perkembangan teknologi, itu seharusnya tidak menjadi perbedaan yang besar. Bagaimanapun, orang-orang dari sekte tersembunyi di dalam sana bisa keluar. Namun, jalan kotor yang ia lihat dan kereta kuda tidak ada hubungannya dengan dunia modern. Dia bisa melihat wajah gadis di kereta itu. Dia tidak jelek dan tidak terlihat buruk. Dia paling-paling setingkat Anziki. Alis gadis itu terangkat, dia agak berwibawa dalam hal gerak tubuh. Jelas dia punya pendapat sendiri tentang berbagai hal dan cukup pemarah. Orang-orang ini biasanya adalah gadis-gadis muda yang manja. Yemo tidak ingin mengganggunya. Memikirkan hal ini, dia menunduk dan mundur beberapa langkah. Menarik, gadis muda itu tersenyum sambil berkata. Tiba-tiba dia mulai berbicara lagi, bahwa orang ini bersama kita. Biarkan dia beristirahat di kereta di belakang. Dia melihat Yemo berlumuran darah dan wajahnya tidak memiliki sedikit pun kulit yang bagus, tetapi ketika dia menatapnya, dia tidak tampak takut. Kemudian, dia menunduk lagi. Mungkin karena dia terlalu cantik dan dia merasa malu. Jadi saat dia melihat Yemo, dia memikirkan ide bagus. Nona muda, kami tidak tahu siapa orang ini. Apakah kami benar-benar akan membawanya? Penjaga itu ragu-ragu dan bertanya. Gadis itu tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan dan menyeka matanya, ya, jaga dia. Jangan bertanya apa-apa lagi. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya hancur. Setelah itu, dia menurunkan tirai jendela. Penjaga itu menatap Yemo dengan bingung lalu menatap nona muda itu. Apakah dia mengenal orang ini? Namun dia tahu bahwa apapun keputusan nona muda itu, dia harus mengikuti perintahnya dengan baik atau dia akan pergi. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Bagaimana bisa kau terluka parah seperti ini? Tanya penjaga itu dengan nada tidak senang. Mo Ying, aku seorang pengusaha, dan aku dirampok. Jadi beginilah yang terjadi, Yemo mengada-ada. Penjaga itu jelas bukan orang yang cerdik. Baiklah, kalau begitu ikutlah dengan kami. Kau bisa beristirahat di kereta kuda kami. Saat kami tiba di kota, akan ada seseorang yang akan merawat lukamu, kata penjaga itu sambil mengangguk.
Ye Mo tidak ingin pergi bersama orang-orang ini, jadi dia segera berkata, terima kasih, tetapi situasiku tidak seserius itu. Kalian bisa pergi dulu, aku bisa kembali sendiri. Penjaga itu mencibir melihat Ye Mo menolak untuk bekerja sama. Sebelum dia bisa melakukan apapun, gadis itu turun dari kereta dengan cepat dan berjalan ke Ye Mo, ayo ikut kami naik kereta. Lagi pula, kamu terluka parah. Jangan khawatir, aku akan mengobatimu. Meskipun kamu tidak tampan, kamu memiliki semacam temperamen heroik, aku sebenarnya. Suara gadis itu semakin pelan, hingga akhirnya dia menunduk dan berhenti. Ye Mo mencibir. Ekspresi gadis itu tidak tampak benar-benar malu, tetapi dia bertingkah seolah-olah malu. Meskipun Ye Mo tidak tahu apa yang direncanakan gadis itu, dia tahu itu ada hubungannya dengan dirinya. Tiba-tiba, seorang penjaga dari regu itu berjalan ke arah mereka dan berkata kepada Ye Mo dengan dingin, jika kau tidak ingin mati, dengarkan nona muda dan ikutlah dengan kami. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Penjaga itu tampaknya sama sekali tidak menghormati nona muda itu. Ye Mo memperhatikan bahwa gadis itu hanya mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ye Mo sangat marah. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi mereka bersedia membunuhnya dengan mudah. Hati Ye Mo bergejolak karena hasrat membunuh. Meskipun dia tidak memiliki Qi, dia masih memiliki indera spiritual. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan pedang terbangnya, dia tidak akan dapat membunuh semua orang di sana. Meskipun orang terkuat di sana adalah orang yang mengancamnya, dia hanya level kuning. Gadis itu juga tampak seperti level kuning. Jika dia memiliki sedikit energi spiritual, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, dia hanya memiliki indera spiritual dan luka-luka di tubuhnya terlalu parah. Sementara Ye Mo masih menghitung bagaimana ia akan melakukan serangan balik jika mereka mencoba membunuhnya, penjaga tadi berkata lagi, nak, nona muda kita akan segera menjadi anggota Gunung Sangking. Beruntunglah kau bawa hatinya yang baik hati bersedia menyelamatkanmu. Jika kau membuat nona muda senang, mungkin ia akan membiarkanmu mengikutinya. Gunung Sangking. Ye Mo mengerutkan kening. Apakah itu sekte kultivasi? Penjaga itu melihat wajah Ye Mo dan berkata dengan nada menghina, kau tidak tahu tentang Gunung Sangking. Benar. Akan aneh jika kau mengetahuinya. Kau juga pasti tidak tahu tentang sekte Qian Kun. Nona muda terlalu baik hati. Gadis itu menghentikan penjaga itu berbicara. Dia menatap Ye Mo seolah mencoba menaklukkannya dengan kecantikannya. Benar-benar ada sekte Qian Kun di sana. Ye Mo terguncang, dia pernah mendengar tentang sekte Qian Kun. Luo Xuan telah memberitahunya bahwa 3 sekte besar dari sekte tersembunyi di dalam adalah sekte Taiyi, sekte Qian Kun, dan Masjid Qi Hangjing. Ye Mo menatap penjaga itu dengan bingung, apa itu sekte Qian Kun? Sekte Qian Kun adalah salah satu dari 3 sekte terbesar di benua sihir, bersama dengan sekte Taiyi dan Masjid Qi Hangjing. Nona muda kita akan pergi ke sekte Sangking, yang merupakan sekte bawahan sekte Qian Kun. Tidak ada gunanya memberitahu Anda hal ini, penjaga itu menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata, benua ajaib, Ye Mo tiba-tiba merasakan firasat aneh. Ia merasa tempat ini dan dunia luar dulunya merupakan satu daratan utuh, tetapi entah mengapa mereka telah terpisah. Dia telah membaca tentang sejarah Tiongkok selama 5.000 tahun. Jika benar-benar ada kultivator Dao di masa lampau, banyak hal dapat dijelaskan. Mungkin karena terkurasnya energi spiritual, makhluk-makhluk kuat memisahkan tempat-tempat kultivasi. Seperti Gunung Su, surga legendaris bagi para pembudidaya pedang. Ye Mo telah mencarinya, tetapi tidak hanya menemukan satu gunung bernama Gunung Su. Ada banyak tempat seperti itu. Apakah semuanya dapat ditemukan di sini? Tiba-tiba Ye Mo bertanya, apakah kamu tahu di mana Gunung Su? Berhenti bicara dan naiklah ke kereta. Orang sepertimu mencoba bertanya tentang Gunung Su. Penjaga itu mulai tidak sabar. Ye Mo menatap nona muda itu dan tiba-tiba tersenyum. Dia langsung naik ke kereta belakang seperti itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa gadis ini berusaha mengajaknya bergabung, setidaknya dia tidak punya niat membunuh. Mungkin dunia ini persis seperti dugaannya, bagian bumi yang tersembunyi. Alasan dia setuju adalah karena dia bisa mengetahui lebih banyak tentang sekte tersembunyi melalui wanita ini. Melihat Ye Mo masuk, gadis itu tersenyum. Dia pikir pria ini sulit dipatahkan, tetapi ancaman kecil telah membuatnya menyerah. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan repot-repot menggodanya. Ye Mo tidak berbicara di kereta tetapi telinganya waspada. Dia mendengar dari pembicaraan para pelayan bahwa kereta itu akan menuju ke suatu tempat bernama kota Cisi. Rombongan kereta ini milik keluarga Yu, dan kereta di depan adalah untuk nona muda Yu. Keluarga Yu adalah salah satu dari 3 keluarga terbesar di kota itu. Setelah setengah hari perjalanan, mereka memasuki kota berukuran sedang di malam hari. Ye Mo memperkirakan bahwa itu adalah kota Cisi. Jalan-jalan di kota ini sebenarnya terbuat dari beton dan gaya bangunannya seperti di dunia luar, tetapi tidak ada kabel listrik. Kota ini benar-benar tampak seperti desa terpencil. Nona muda Yu tidak mengganggunya dan menyuruhnya beristirahat di kamar yang tenang. Ia bahkan memanggil seorang tabib tua untuk memeriksanya. Selama 3 hari, Ye Mo hidup dengan nyaman. Tidak ada yang mengganggunya dan bahkan ada pembantu yang melayaninya. Dia hanya menyuruh pembantunya meninggalkan barang-barangnya di suatu tempat dan dia akan melakukannya sendiri. 3 hari hanya memberinya sedikit pemulihan Qi, tetapi Ye Mo tahu itu sudah cukup untuk perlindungan diri. Dia tidak membawa pil Lotus Life, tetapi dia membawa 3 batu spiritual. Agar kekuatannya pulih dengan cepat, dia tidak perlu khawatir akan menyia-nyiakannya. Dia menggunakan satu untuk memulihkan Qi-nya. Qi spiritual di sana sedikit lebih baik daripada di luar, tetapi masih sangat sedikit. 3 hari kemudian, Ye Mo meninggalkan tanah milik keluarga Yu. Saat itu hari masih siang, jadi kota itu sangat ramai. Mata uang yang dilihatnya adalah koin perunggu dan perak, dan ia yakin ada juga koin emas. Karena ada kota-kota, berarti harus ada penguasa. Ia bertanya-tanya apakah ada dinasti yang memerintah di sana.
Ye Mo hendak pergi ke restoran dan bertanya kepada beberapa orang ketika dia melihat tentara menyerbu desa. Dia mengamati indera spiritualnya. Semakin banyak tentara berkumpul. Ye Mo menghentikan seorang pelayan dan bertanya, apa yang dilakukan para prajurit ini? Pelayan itu menatap Ye Mo. Ketika dia melihat simbol-simbol di pakaiannya, dia langsung menjadi sangat hormat. Oh, jadi Anda seorang manajer di negara bagian Yu. Maaf, saya tidak melihat Anda di sana. Dikatakan bahwa pihak berwenang sedang memeriksa populasi. Siapapun yang tidak diketahui asal-usulnya akan dibawa pergi. Ye Mo tidak terlalu peduli dengan para prajurit. Namun, jika dia membuat masalah dan Jie Sun mengetahui keberadaannya dan mengirim beberapa master surga besar untuk mengejarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam kondisinya saat ini. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan bisa mengalahkan beberapa master surga besar bersama-sama sebelum dia mencapai tahap tersier pengumpulan Qi. Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak bisa tetap tenang lagi. Dia ingin kembali ke kediaman Yu, tetapi dia tahu bahwa jika Jie Sun mencarinya, dia akan ditemukan bahkan jika dia kembali ke sana. Memikirkan hal ini, Ye Mo langsung ingin masuk ke restoran hotel. Daripada kembali ke keluarga Yu, lebih baik dia kabur saja seperti ini. Untungnya, dia sudah keluar hari ini, kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia bisa mati. Ye Mo baru saja ingin masuk ke restoran ketika seorang wanita dengan rambut menutupi wajahnya berlari ke arahnya. Dia terkejut dan hendak menggunakan pedang terbangnya, tetapi dia segera menyadari bahwa wanita itu tidak memiliki niat membunuh. Dan ada tentara di sekitarnya, jadi jika dia menyerang, orang-orang akan segera melihatnya. Memikirkan hal ini, Ye Mo berhenti dan membiarkan wanita itu meraih lengannya. Pada saat yang sama, Ye Mo mengamati wanita itu dengan indera spiritualnya. Dia berusia kurang dari 30 tahun, dan ada sedikit abu yang menutupi wajah dan lehernya. Ini adalah wanita biasa, yang lemah karena kekurangan gizi. Tangannya kasar, dan jelas terlihat bahwa dia seorang petani. Namun, meskipun pakaiannya tertutup tanah, dia tidak memiliki bau yang tidak sedap. Sebaliknya, dia bisa merasakan aroma tubuh yang samar. Dia mungkin sengaja menaburkan abu pada dirinya sendiri. Mo, sayang, kamu tidak menginginkanku. Kenapa kamu tidak kembali? Mo, sayang. Wanita itu memeluk Ye Mo dan mulai menangis. Wajahnya tampak sangat sedih dan tak lama kemudian, air matanya membasahi pakaiannya. Wajah Ye Mo tidak berubah sama sekali. Apakah wanita ini mengenali orang yang salah? Itu tidak mungkin, wajahnya hancur total, tidak mungkin wajah, gadis Mo, yang acak-acakan juga akan hancur. Bagaimana wanita ini tahu namanya Mo? Hanya pasukan kereta keluarga Yu yang tahu namanya Mo. Apakah seseorang mengirim wanita ini untuk mengujinya atau ada rencana jahat? Bukan itu, kan? Dia baru berada di sana selama 3 hari, dia tidak punya musuh selain Jie Sun. Adapun Jie Sun, dia tidak akan melakukan ini, dia hanya akan menyerangnya. Yang terpenting, dari nada bicaranya, Ye Mo tahu bahwa dia benar-benar sangat sedih. Ye Mo mengamati indera spiritualnya, dia ingin tahu siapa yang mengatur ini. Dia tidak percaya bahwa dia tampak persis seperti gadis kesayangan wanita ini. Orang-orang di jalan dengan cepat menebak apa yang sedang terjadi. Pria itu pasti memandang rendah istrinya setelah memasuki kawasan Yu, jadi dia meninggalkannya. Sekarang, istrinya datang mencarinya di kota Cixi. Menjadi seorang pelayan di perkebunan Yu jauh lebih baik daripada menjadi seorang petani. Semua orang menggelengkan kepala. Meskipun mereka tidak setuju dengan tindakan Ye Mo, tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada pelayan keluarga Yu. Ye Mo mengamati sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, ketika melihat para prajurit, dia tiba-tiba mendapat ide bagus. Dia menepuk-nepuk bahu perempuan itu, apa di keluarga ini sudah tidak ada beras lagi? Wanita itu mengangguk saat perutnya berbunyi. Jelas dia sudah lama tidak makan. Aku baru saja bergabung dengan keluarga Yu, jadi mari kita masuk dan makan sesuatu, lalu bicara setelah kembali. Kemudian, Ye Mo menarik wanita itu ke dalam restoran. Para penonton melihat Ye Mo kembali bersama istrinya, dan mereka semua bertepuk tangan. Namun di salah satu sudut jalan, seorang pria bermata segitiga menatap Ye Mo dengan penuh kebencian dan mencibir. Kakak, pelayan itu melihat Ye Mo membawa istrinya masuk dan segera datang untuk menyambut mereka. Ye Mo berkata, berikan aku kamar yang tenang. Kita sudah lama tidak bertemu. Kita perlu bicara. Bawakan makanan dan anggur terbaikmu. Tidak masalah. Pelayan itu segera bertindak. Namun Ye Mo menyadari bahwa mata wanita itu sedikit khawatir, dan dia mulai mencurigainya. Apakah dia tahu bahwa dia bukanlah gadis kesayangannya? Setelah pelayan itu pergi, Ye Mo menatap gadis itu dan bertanya, sesuatu terjadi padaku, jadi aku kehilangan banyak ingatan. Apakah aku benar-benar kekasihmu? Atau apakah kamu salah mengingatnya? Wanita itu tampak khawatir, dan tepat saat dia ingin berbicara, pintu terbuka, dan pelayan membawakan kendi teh. Pria bermata segitiga itu melihat ke dalam pintu. Ketika dia melihat Ye Mo dan wanita itu, dia pergi begitu saja. Wanita itu melihat pria itu dan jelas-jelas terguncang. Dia langsung berkata, ya, aku tidak akan salah ingat. Kaulah gadisku. 3 tahun lalu, kau bilang kau akan pergi keluar untuk urusan bisnis, tetapi kau tidak pernah kembali. Hari ini aku datang ke kota dan kebetulan bertemu denganmu. Aku tidak akan melihat. Wanita itu bahkan tidak dapat berbicara lagi karena giginya mulai bergemeletuk. Ye Mo mengerti bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pria itu. Namun, setidaknya sekarang, dia telah mendapatkan identitas lain. Jika wanita ini benar-benar berdiri di sampingnya sebagai istrinya, maka dia akan dapat meninggalkan kota bersamanya. Ye Mo mengangguk dengan tenang, aku bilang aku kehilangan ingatanku, jadi aku tidak bisa mengingat banyak hal dari masa lalu. Ceritakan lebih banyak lagi. Aku rasa kau juga benar, tapi ingatanku benar-benar kabur. Nada bicara Ye Mo tenang, dan wanita itu perlahan menjadi tenang. Dia menjernihkan pikirannya dan menceritakan kembali. Namanya Mu Xiaoyun. 3 tahun lalu, kampung halamannya mengalami musibah besar.
Kelaparan dan kekacauan memisahkannya dari seluruh keluarganya. Namun, sebelum meninggal, ia dirawat oleh seorang bibi dari pihak suaminya. Keluarga mereka juga menjadi korban musibah tersebut, sehingga keluarga tersebut meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke desa Huangping. Pada saat itu, karena meluasnya kelaparan dan wabah penyakit, hanya nenek dan suaminya, Mo Yusen yang tersisa. Mo Yusen adalah seorang sarjana, tetapi karena kelaparan dan kemiskinan, ia tidak dapat lagi tinggal bersama keluarga, jadi ia pergi 3 tahun lalu. Ye Mo mengetahui tentang pria yang bahkan meninggalkan ibunya, apalagi tunangannya. Dia ditinggal untuk mengurus ibunya, tetapi ibu mertuanya selalu berkata bahwa putranya pasti sudah meninggal, dan itu karena dia menahannya, jadi dia selalu memukul dan memaki Mu Xiaoyun. Namun, karena Mu Xiaoyun merasa bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh keluarga mertuanya, dia terus merawat ibu mertuanya sampai dia meninggal beberapa waktu lalu. Melihat Mu Xiaoyun yang menangis, meskipun dia tidak begitu yakin apakah dia benar-benar telah mengenalinya sebagai suaminya, dia dapat merasakan betapa pahitnya kehidupan wanita itu dan bahwa dia bahkan tidak terlalu merindukan suaminya ini. Mungkin, saat dia meninggalkan desa setelah ibu mertuanya meninggal, dia pasti diburu oleh pria itu. Dia datang kepadanya mungkin karena 2 alasan. Salah satu alasannya mungkin karena dia benar-benar mirip dengan gadis Mo miliknya. Alasan lainnya adalah karena dia mengenakan pakaian pelayan keluarga Yu, jadi dia tidak takut pada pria bermata segitiga itu. Jika alasan kedua, maka ia pikir ia bisa lari jika ia menakuti lelaki bermata segitiga itu. Namun yang tidak ia duga adalah lelaki bermata segitiga itu malah akan mengikuti mereka ke restoran hotel. Setelah menebak sejauh ini, Ye Mo tidak akan bertanya bagaimana dia mengenalinya. Bagaimanapun, identitas ini jatuh begitu saja dari langit secara cuma-cuma. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Oh, jadi aku Mo Yusen. Saat aku pergi untuk urusan bisnis, kepalaku terbentur dan kehilangan banyak ingatan. Xiao Yun, beberapa tahun ini sangat berat bagimu. Jangan khawatir, saat aku berhenti bekerja di keluarga Yu, aku akan segera kembali bersamamu." Mendengar bahwa Ye Mo akan kembali bersamanya, Mu Xiao Yun menjadi khawatir. Dia segera melambaikan tangannya, "Mo sayang, kamu tidak perlu kembali. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu, jadi aku akan datang mengunjungimu saja. Kamu bisa tinggal di sini, dan aku akan kembali sendiri. Aku akan mengunjungimu nanti." Melihat ekspresi Mu Xiaoyun, Ye Mo menjadi bingung. Jadi, apakah dia benar-benar mengira dia adalah suaminya? Pada saat itu, pelayan membawa makanan. Dia hanya memanfaatkannya, lagi pula, dia tampak seperti orang baik, jadi Ye Mo akan memberinya sejumlah kekayaan sebelum dia pergi. Dia mungkin tidak punya koin, tetapi dia punya beberapa ratus ton emas. Mata Mu Xiaoyun terbuka lebar saat melihat meja berisi makanan. Ye Mo tahu bahwa dia pasti sangat lapar, jadi dia mengambil beberapa sumpit dan berkata, "Ayo makan, kita bisa ngobrol sambil makan." Mu Xiaoyun tidak mengangkat sumpitnya, tetapi berkata setelah menatapnya cukup lama, "Mo sayang, bukankah meja makanan ini sangat berharga? Apakah kita terlalu boros?" Ye Mo tidak menyangka dia sedang memikirkan hal itu sekarang dan terbatuk, aku telah mendapatkan cukup banyak uang selama bertahun-tahun, jadi jangan khawatir, makanlah sepuasnya." Melihat bahwa Ye Mo benar-benar tidak keberatan, Mu Xiaoyun dengan hati-hati mengambil sumpitnya dan mulai makan. Awalnya, makan malam itu sangat sunyi. Ye Mo tidak tahu apa rencana Mu Xiaoyun, dan dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri dengan berbicara terlalu banyak, jadi dia jarang berbicara. Mu Xiaoyun tidak berbicara sama sekali. Dia akan menunggu setelah Ye Mo menghabiskan setiap hidangan sebelum memakannya sendiri. Dia tampak sangat tegang dan gugup. Ye Mo segera merasa kenyang. Meskipun Mu Xiaoyun juga makan dengan cukup baik, masih ada banyak sisa makanan. Saat Ye Mo memindai indera spiritualnya, dia melihat semakin banyak prajurit. Banyak orang yang ingin keluar kota dihalangi. Jelas dia tidak akan bisa keluar hari ini. Ayo pergi. Ye Mo berdiri. Dia ingin membawa Mu Xiaoyun kembali ke kediaman Yu. Mu Xiaoyun menatap sisa makanan itu dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, haruskah kita mengambil kembali sisa makanan itu? Ye Mo berpikir, jika Mu Xiaoyun benar-benar hanya memanfaatkanku, dia tidak akan menanyakan hal seperti itu. Dia hanya akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria lain berpakaian seperti manajer perkebunan Yu muncul di pintu. Dia melihat Ye Mo dan Mu Xiaoyun dan bernapas lega, "Mo Ying, untunglah kau ada di sini, aku sudah mencarimu. Nona muda ingin bertemu denganmu, tetapi dia tidak dapat menemukanmu." Ye Mo hanya ingin pergi ke kediaman Yu, jadi dia segera berkata, "Oh, kalau begitu aku akan segera kembali. Aku baru saja makan di sini. Kamu bisa membayar makanannya terlebih dahulu, aku akan pergi duluan. Xiao Yun, ayo pergi." Kemudian, Ye Mo menarik Mu Xiao Yun keluar sebelum pria itu sempat bereaksi. Ketika menyadari apa yang sedang terjadi, pria itu melihat pelayan sedang menunggunya membayar. "Mo sayang, bagaimana kalau aku menunggumu di luar?" Mu Xiao Yun melihat kediaman Yu yang tampak megah dan tidak berani masuk bersama Ye Mo. Jadi Ye Mo menariknya, "Ayo masuk bersama, di luar sekarang berbahaya." Mu Xiaoyun tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti di belakang Ye Mo dengan hati-hati. "Mo Ying, kemana kau pergi? Bukankah sudah kubilang jangan berkeliaran kemana-mana? Nona muda membawamu masuk untuk melakukan sesuatu untuknya, bukan untuk kau bebas berkeliaran." Seorang pelayan mencaci maki. Mu Xiaoyun menggigil mendengarnya. Ye Mo menatapnya dengan dingin dan berkata, "Minggir. Aku disewa oleh nona muda dengan harga tinggi. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu keluar dari sini." Pelayan itu belum mengenal Ye Mo, jadi dia tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nona muda menyuruhmu pergi ke ruang tamu. Dengan ini, aku sudah menyampaikan pesannya." Lalu pelayan itu segera berbalik dan pergi. Indra spiritual Ye Mo memindai aula dan melihat dua pria berpakaian resmi tengah merekam sesuatu. Nona muda Yu juga ada di dalam.
Ye Mo segera mengerti bahwa mereka sedang memeriksa identitas. Memikirkan hal ini, Ye Mo menarik Mu Xiaoyun dan berkata, "Xiaoyun, ayo pergi." Melihat Ye Mo membawa seorang wanita, nona muda mengerutkan kening tetapi segera kembali normal. Dia menatap Ye Mo dan berkata, "Mo Ying, kedua pejabat ini memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Kamu harus menjawab dengan jujur." Ketika Ye Mo melihat pria berpakaian merah itu, dia tahu dia dalam bahaya. Pria itu memiliki kekuatan puncak tingkat bumi. Akan sangat sulit bagi Ye Mo untuk melarikan diri sekarang jika dia membongkar penyamarannya. Pria berpakaian merah itu bertanya pada Ye Mo, "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa pekerjaanmu?" "Nama asli saya adalah Mo Yuseng, dan karena terjadi bencana di kampung halaman saya melarikan diri ke desa Huangping 3 tahun lalu. Namun, karena tidak ada makanan di rumah, saya mengganti nama saya menjadi Mo Ying dan pergi keluar untuk berbisnis. Begitu saya kembali, saya dirampok oleh bandit. Tak lama kemudian, saya diselamatkan oleh nona muda Yu di jalan, jadi sekarang saya menjadi pelayan di kediaman Yu. Saya juga kehilangan uang dan muka, jadi saya terlalu malu untuk kembali menemui keluarga saya. Saya tidak menyangka istri saya akan datang menemui saya di kota Cixi." Jawaban Ye Mo sederhana tetapi tidak memiliki isi yang berarti. Sebelum lelaki berpakaian merah itu bisa mengatakan apapun, nona muda Yu menambahkan, "Aku bertemu Mo Ying di Hang Sui setengah tahun yang lalu, bisnisnya berjalan baik, tapi Ye Mo tidak tahu mengapa wanita ini menolongnya, dan dia pun tidak tahu di mana Hang Sui berada, namun dia tidak akan menunjukkannya. Mu Xiaoyun bingung. Dia yakin Ye Mo pasti pernah berbohong setidaknya sekali, tetapi dia tidak akan membocorkannya apapun yang terjadi. "Ah oh, siapa nama istrimu?" Tanya lelaki berpakaian merah itu tanpa ekspresi. "Mu Xiaoyun," jawab Ye Mo. "Cari Mu Xiaoyun, dan berikan aku gambar Mu Xiaoyun dan Mo Yuseng," perintah pria berpakaian merah itu. "Ya." Lelaki di samping itu keluar dan membawa kembali setumpuk besar buku. Ye Mo terguncang. Bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi Mo Yuseng sekarang? Ada lukisan mereka. Ye Mo berpikir cepat. Bagaimana jika mereka tahu dia bukan Mo Yuseng? Mustahil untuk terbang, tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, puncak bumi itu akan cukup berat untuk dia hadapi. Jika ia beruntung, ia mungkin bisa kabur dari kota, tapi bagaimana nanti? Sistem identitas di sini jelas ketat. Bahkan jika ia meninggalkan kota, kemana ia akan pergi? Jauh di dalam hutan. Bahkan jika ia pergi, mungkin akan sulit baginya untuk kabur. Jika itu benar-benar terjadi, dia hanya bisa lari dan meninggalkan Mu Xiaoyun. Tidak butuh waktu lama untuk buku dan lukisan mereka ditemukan. Pria berpakaian merah itu menatap lukisan itu dan mengangguk, "Singkirkan saja." Ye Mo terguncang karena indera spiritualnya mendeteksi bahwa lelaki dalam lukisan itu mirip dirinya sekitar 80%. Kalau saja wajahnya tidak begitu hancur, mungkin mudah untuk tahu kalau dia bukanlah Mo Yuseng, namun karena luka-luka itu, perbedaannya jadi hancur. Tidak heran Mu Xiaoyun mengira dia adalah suaminya. Ye Mo menghela napas lega, dan dia menerima kartu putih yang menunjukkan bahwa dirinya telah diperiksa. Nona muda Yu melirik Ye Mo dan Mu Xiaoyun dan berkata dengan jelas, "Turunlah untuk beristirahat. Sampai jumpa besok." Seorang pembantu membawa Mu Xiaoyun ke kamar mandi. Meskipun Mu Xiaoyun berkata dia tidak ingin pergi, Ye Mo merasa bahwa dia benar-benar ingin pergi. Ketika dia kembali, Ye Mo menemukan bahwa Mu Xiaoyun sebenarnya lebih cantik daripada nona muda Yu. Dengan pakaiannya yang compang camping dan tanah yang menutupi wajahnya, Ye Mo tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia dicuci bersih, meskipun tangannya masih kasar, wajahnya sangat cantik, dan dadanya yang telah dia batasi sebelumnya sekarang memenuhi pakaiannya seperti dua kelinci gemuk. Mu Xiaoyun sudah mandi, tetapi dia belum berganti pakaian baru. Dia masih mengenakan pakaian lamanya dengan banyak tambalan di sana-sini. Namun, gaun kasar yang dikenakannya seperti gaun seorang dewi yang memamerkan kecantikannya. Hal pertama yang terlintas di pikiran Ye Mo adalah Luo Ying. Saat melihat Luo Ying mengenakan gaun kasar di rumah itu, dia juga tampak seperti seorang dewi. Meskipun Mu Xiaoyun tidak secantik Luo Ying, dia membuat Ye Mo teringat pada Luo Ying. Matanya penuh kerinduan, dan dia memutuskan untuk kembali dan bertemu kembali dengan mereka sedini mungkin. Mu Xiaoyun melihat mata Ye Mo melembut dan terlihat penuh kerinduan. Dia langsung terlihat senang dan terkejut. Dia hanyalah seorang wanita desa, tetapi dia bisa membaca emosi di mata Ye Mo. Namun, kepekaan seorang wanita segera membuatnya menyadari bahwa kekasihnya tidak merindukannya. Meskipun dia menatapnya, matanya tidak terfokus padanya. Jelas dia sedang memikirkan wanita lain. Mu Xiaoyun menunduk dengan sedikit keputusasaan melintas di matanya. Dia adalah wanita tradisional, dan meskipun ibu mertua dan suaminya tidak baik padanya, dia tetap tidak berpikir untuk melarikan diri. Setelah beberapa lama, Ye Mo kembali sadar dan menatap Mu Xiaoyun sambil mengerutkan kening. Dia tidak bertanya dari mana asal luka berdarah di lehernya. Lagi pula, dia bukan suami kandungnya. Meski dia salah mengenalinya, dia tetap akan menceritakannya saat dia pergi. Yang membuat Ye Mo merasa aneh adalah dia tidak berganti pakaian baru. Namun Ye Mo tidak bertanya, dia tidak terlalu penasaran. Dia punya alasan sendiri untuk tidak berganti pakaian, dia tidak perlu bertanya. "Mo sayang, Mu Xiaoyun ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana." Ye Mo tersenyum, "Duduklah dulu, katakan apa yang kau inginkan. Apakah kau ingin kembali? Jika kau ingin kembali, tidak apa-apa. Setelah beberapa hari berlalu dan keamanan tidak lagi terlalu ketat, kau bisa kembali." "Tidak," Mu Xiaoyun melambaikan tangannya, "aku tidak berani kembali sendirian, tapi aku tidak merasa nyaman tinggal di sini. Lagi pula, bagaimanapun juga. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, tak perlu ragu," kata Ye Mo. Mu Xiaoyun cepat-cepat berkata, "Bagaimanapun juga, ini adalah kediaman Yu dan gadis kecil Mo adalah bagian dari kediaman Yu. Tapi, kalau aku juga mulai tinggal di sini, kurasa pemiliknya tidak akan senang." Ye Mo kini mengerti.
Ia takut pekerjaannya tidak stabil dan jika ia tetap di sana, orang-orang akan iri dan ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Dan meskipun ia ingin pergi karena itu, ia takut pada pria bermata segitiga itu. Ye Mo tersenyum, dia tidak bisa tinggal dan bekerja di kediaman Yu. Ketika orang-orang ini pergi, dia akan segera meninggalkan kediaman Yu. Dia tahu bahwa nona muda Yu tidak membawanya ke sana untuk menjadi pelayan. Jangan khawatir, tinggallah di sini untuk saat ini, aku akan mengirimmu kembali pada waktunya. Ye Mo masih ingin mengatakan sesuatu ketika pelayan pribadi nona muda Yu datang. Dia berdiri di pintu dan menatap Ye Mo dengan jijik, tetapi tetap berkata dengan lembut, Mo Ying, nona muda kami mengundangmu. Mu Xiaoyun mendengar ini dan segera bangkit dengan hati-hati. Ye Mo tersenyum padanya, jangan khawatir, kamu bisa menungguku di sini. Kemudian, dia pergi bersama pembantunya. Mu Xiaoyun menatap kepergian Ye Mo dan tampak kebingungan di matanya. Dia merasa suaminya telah banyak berubah dari sebelumnya. Suaminya yang dulu sangat murung dan jarang bicara, kini tampak sangat terbuka dan tidak peduli dengan apapun. Hal utamanya adalah dia berbohong kepada setidaknya satu orang, entah dia atau pria berpakaian merah. Ia mengatakan kepada lelaki berpakaian merah bahwa ia kehilangan uangnya sehingga ia terlalu malu untuk kembali, tetapi lelaki itu mengatakan bahwa ia dipukul di kepala dan kehilangan ingatannya. Dan, di restoran, ia mengatakan bahwa ia memperoleh banyak uang tetapi sekarang, ia mengatakan uangnya dirampok. Kisah-kisahnya saling bertentangan. Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan duduk di samping tempat tidur. Apapun yang terjadi, dia lebih menyukai gadis Mo saat ini. Meskipun wajahnya hancur, itu jauh lebih baik daripada wajah suram itu. Ye Mo tidak menyangka dia akan dibawa ke kamar tidur nona muda Yu. Di masa lalu, tidak pantas melakukan hal seperti itu. Namaku Yu Yuyan, dan aku yakin kamu penasaran mengapa aku membawamu ke sini, tapi untuk sekarang, kemarilah, minumlah bersamaku terlebih dahulu. Yu Yuyan menunjuk ke arah piring-piring dan sebotol anggur di atas meja. Ye Mo tidak bertanya apa-apa. Bahkan jika dia mencoba meracuninya, dia tidak takut, tetapi dia yakin dia tidak akan melakukannya. Melihat Ye Mo tidak bertanya apapun dan duduk untuk menuangkan secangkir minuman untuk dirinya sendiri, Yu Yuyan tampak puas dan mengangkat cangkirnya, Mo Ying, minumlah. Ye Mo tersenyum dan setiap kali Yu Yuyan meminta minum, dia pun meminumnya. Tak lama kemudian, sebotol anggur habis, tetapi Yu Yuyan mengambil sebotol lagi. Ye Mo melihat ini dan menyadari bahwa wanita itu ingin membuatnya mabuk. Meskipun dia tidak tahu mengapa wanita itu melakukan ini, Ye Mo mulai berbicara dengan tidak jelas. Pada saat ini, Ye Mo memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang Gunung Sangking dan Sekte Qian Kun. Yu Yuyan memiliki sedikit rasa jijik dan jijik di matanya, tetapi dia tetap menjawab sambil tersenyum, Gunung Sangking adalah sekte bawahan dari Sekte Qian Kun. Murid-murid inti Sekte Sangking adalah orang-orang yang bahkan penguasa kota Lian Hua tidak akan berani menyinggung perasaannya. Ye Mo terguncang. Ia teringat pada saudari Luo. Luo Fei tidak pernah menyebutkan bahwa mereka memiliki status yang begitu tinggi di sekte-sekte tersembunyi. Yang tidak diketahui Ye Mo adalah bahwa anggota sekte penting ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi dan jarang datang ke dunia luar untuk pamer. Jadi karena kau akan memasuki Gunung Sangking, statusmu pasti sangat tinggi. Tanya Ye Mo. Yu Yuyan memandang dengan bangga dan berkata, meskipun begitu, aku masih hanya seorang murid sekte luar untuk saat ini. Namun dengan bakatku, hanya masalah waktu sebelum aku memasuki sekte dalam. Apakah sangat sulit untuk bergabung dengan mereka? Kalau begitu, bukankah akan lebih sulit lagi untuk bergabung dengan Tai? Apakah kamu tahu di mana Tai? Ye Mo langsung bertanya. Yu Yuyan menjadi semakin menghina, Ye Mo ingin bergabung dengan Tai. Memangnya dia pikir dia siapa? Namun Yu Yuyan tetap menjawab, setiap 3 tahun, sekte besar menerima murid. Kecuali jika kalian menjadi anggota sekte tersembunyi, kalian tidak akan pernah tahu di mana sekte itu berada. Tidak ada murid yang berani mengungkapkan lokasi sekte itu atau mereka akan dibunuh. Tentu saja jika kalian ingin mengikuti seleksi, di awal bulan depan di kota Hang Sui mereka akan menerima murid. Ye Mo menatapnya dengan aneh, karena proses seleksi belum dimulai, bagaimana mungkin kamu sudah menjadi anggota sekte luar? Karena aku punya kartu anggota sekte luar, aku tidak perlu mengikuti seleksi. Aku bisa masuk begitu saja, kata Yu Yuyan sambil menuangkan anggur lagi untuk Ye Mo. Setelah itu, Ye Mo menyadari bahwa dia mungkin tidak tahu banyak lagi. Dia mulai bertingkah seperti orang mabuk. Mo Ying, aku sudah punya kesan yang baik padamu sejak pertama kali melihatmu, dan aku yakin ini adalah cinta pada pandangan pertama. Tidakkah kau juga berpikir begitu? Malam ini, aku akan tidur denganmu, melihat bahwa Ye Mo sudah cukup mabuk, Yu Yuyan berbisik lembut di telinga Ye Mo. Ye Mo mencibir. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dia jatuh ke meja, dia akan menggendongnya ke tempat tidurnya dan mulai menanggalkan pakaiannya. Ketika dia sudah menanggalkan semua pakaiannya kecuali celana dalamnya, Ye Mo merasa ngeri. Jika dia akan menanggalkan celana dalamnya juga, maka dia akan menghentikannya bahkan jika itu berarti memperlihatkan dirinya sendiri. Untungnya, wanita itu tidak melakukan hal itu dan hanya menekan dada kekar Ye Mo sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah dada setiap pria sekokoh ini? Dia tersipu dan mulai membuka pakaiannya juga. Yu Yuyan segera melepas atasannya dan hanya mengenakan lapisan merah muda terdalamnya. Namun, dia berhenti di situ, seperti yang diharapkan Ye Mo. Ye Mo tidak akan keberatan jika dia melepaskan semuanya. Kemudian, Yu Yuyan segera duduk di tempat tidur dan mulai berkultivasi, sama sekali tidak peduli bahwa Ye Mo ada di tempat tidurnya. Hal ini membuat Ye Mo sangat bingung. 10 menit kemudian, Ye Mo mengamati dengan indera spiritualnya dan merasa bahwa wanita itu benar-benar sedang berkultivasi. Melihat bahwa wanita itu tidak melakukan apapun padanya, Ye Mo tidak bisa repot-repot memperhatikannya. Dia mengeluarkan batu spiritual dan mulai memulihkan chi-nya.
Saat ia menjalankan siklus meridian, Ye Mo secara bertahap memasuki kondisi meditasi dan melupakan Yu Yuyan di sampingnya. Setelah beberapa saat, Ye Mo tiba-tiba merasakan kelembutan menekan tubuhnya. Ketika dia bangun, aliran energinya menjadi lebih lancar. Ye Mo memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kelopak teratai lain dengan batu roh, dia akan dapat pulih dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Dia bahkan mungkin menjadi sedikit lebih kuat. Dengan keadaannya saat ini, dia sudah dapat pergi dengan sihir tembus pandang. Yu Yuyan juga sedang melakukan kultivasi ki batin, dan Ye Mo mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia menggunakan batu roh untuk berkultivasi, dia menumpahkan sedikit chi roh. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana memilih saat yang tepat. Dia tampaknya menyadari bahwa dia berkultivasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya saat bersandar padanya, jadi dia datang untuk mencuri sedikit chi roh. Memikirkan hal ini, dia menyimpan batu rohnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya cukup batu roh untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberikannya? Ye Mo menyebarkan indera spiritualnya dan menyadari bahwa hari sudah siang. Tepat ketika dia ingin bangun, sekelompok orang datang dari luar. Orang yang memimpin adalah seorang pria berusia di bawah 30 tahun. Kulitnya agak gelap, dia tidak pendek, tetapi matanya menatap ke atas dengan cara yang tampak sombong. Pria ini adalah pria yang egois, tetapi dia tampaknya memiliki status yang tinggi. Dia memiliki 2 pengawal di belakangnya dan seorang pria parubaya lainnya bersamanya. Pria parubaya itu tampak seperti Yu Yuyan, dia mungkin anggota keluarga Yu Yuyan. Ye Mo mengenal salah satu dari 2 pengawal itu, dialah yang mengancam akan membunuhnya di jalan. Liao Wei sudah datang dari jauh, kenapa Yu Yuyan belum bangun juga? Pria parubaya itu seakan menegur para pelayan, tetapi jelas bahwa dia sedang memanggil Yu Yuyan. Pria parubaya itu berkata lagi, bagaimana kalau kita minum teh di ruang tamu sekarang? Gadis ini sungguh hebat. Yu Yuyan tersenyum dan tampak tidak keberatan. Salah satu pelayan bergegas berlari ke kamar Yu Yuyan, sementara pelayan lainnya berkata dengan cemas, tadi malam, nona muda minum terlalu banyak. Kemudian, dia tampaknya menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan dan segera menutup mulutnya. Yu Yuyan minum tadi malam. Kenapa dia minum? Liao Wei mengerutkan kening dan bertanya. Pembantu itu semakin khawatir dan berkata dengan tergagap, bukan nona muda, tapi Mo Ying dia ingin minum dengannya tadi malam, tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Liao Wei sudah menyerbu ke kamar Yu Yuyan. Wajah pria parubaya itu berubah drastis, dan dia pun segera mengikutinya. Ye Mo melihat ini dengan indera spiritualnya dan mencibir. Dia memang diperalat oleh Yu Yuyan ini, tetapi dia tidak peduli. Saat pelayan itu mengetuk pintu, Yu Yuyan tidak bangun, tetapi malah memeluk Ye Mo. Dia bahkan melepas pakaian dalamnya dan membuat rambutnya berantakan. Bang Liao Wei menyerbu ke dalam ruangan. Yu Yuyan tiba-tiba berdiri, dan ketika dia melihat Liao Wei, wajahnya tampak ketakutan dan khawatir. Dia segera menutupi dadanya. Ye Mo mencibir dan berdiri, mengenakan pakaiannya dengan tenang. Seorang pria kekar dengan seorang wanita berambut acak-acakan jelas telah menghabiskan malam di ranjang yang sama, bahkan orang idiot pun akan tahu apa yang mereka lakukan. Ah kau. Liao Wei menunjuk Yu Yuyan dan memuntahkan darah, lalu dia pingsan. Dasar kau, dasar tak tahu malu. Pria parubaya itu juga geram pada Yu Yuyan. Ia menatap Ye Mo dan mencibir, keluar sekarang. Yu Yuyan menatap Ye Mo dan merasa aneh. Biasanya, dalam situasi seperti ini, Mo Ying akan khawatir dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa dia bersikap begitu tenang? Jika Ye Mo mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, maka dia bisa menggunakannya untuk menyalahkan Ye Mo karena tidak bertanggung jawab dan membunuhnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun yang malah membuatnya merasa gelisah. Tak lama kemudian, Ye Mo dan Yu Yuyan dibawa ke taman di luar. Liao Wei sudah pulih saat itu, tetapi wajahnya pucat pasi, dan urat-uratnya menonjol. Dia menatap Yu Yuyan dan Ye Mo dengan penuh kebencian. Pria parubaya itu tampak sangat putus asa, dia tampak 100 tahun lebih tua dan bertanya dengan tidak berdaya, Yuyan, kamu telah dididik dengan baik sebagai seorang gadis, dan Liao Wei adalah naga di antara para pria, apakah dia tidak sebanding denganmu? Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu tidur dengan seorang pembantu. Katakan padaku bagaimana kamu bisa melakukan ini, katakan padaku. Wajah lelaki setengah baya itu makin pucat pasi. Namun, Ye Mo tertawa dalam hati, pria parubaya ini tampak seperti ingin bunuh diri dari luar, tetapi hatinya tenang, dan dia sama sekali tidak marah. Sungguh sayang ayah dan anak ini tidak pergi ke Hollywood. Kau Mo Ying, kan? Kau hanya seorang pelayan, tapi berani melakukan ini pada majikanmu. Tarik dia keluar dan pukul dia sampai mati. Teriak pria parubaya itu. Jangan sakiti suamiku. Sebelum Ye Mo sempat berbicara, Mu Xiaoyun berlari keluar dari suatu tempat dan memeluk Ye Mo, menyeretnya menjauh dari 2 pelayan yang hendak membawanya pergi. Ye Mo tidak peduli lagi. Dia memiliki identitas baru, dan energinya telah pulih hampir setengahnya. Jika bukan karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, dia akan membunuh level kuning ini dan pergi. Suamimu. Kau tahu apa yang telah diperbuatnya. Berani sekali menggoda nona muda dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Tidak perlu lagi memelihara orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini. Ayo, bunuh dia dan kurung istrinya juga, terdengar suara wanita yang dingin. Itu adalah seorang wanita berusia 40-an. Tolong, jangan ganggu suamiku, aku akan menjadi pelayanmu, tolong. Mu Xiaoyun hendak berlutut. Matanya penuh kengerian, tetapi Ye Mo menariknya kembali dan menghentikannya. Dia pikir Mu Xiaoyun tidak peduli padanya, dia tidak menyangka Mu Xiaoyun akan peduli padanya sebanyak ini. Ah ibu. Teriak Yu Yuyan saat melihat wanita itu. Cukup. Liao Wei berteriak dan menatap Yu Yuyan dengan dingin, Yu Yuyan, apa salah keluarga Liao padamu? Apa salahku padamu? Kami memberimu kartu murid Gunung Sangking sebagai hadiah pernikahan, tapi kau wanita yang tidak setia. Kau tidur dengan pelayan yang jelek. Kau.
Yu Yuyan membungkuk pada Liao Wei dan mendengus, maaf. Liao Wei tertawa dan menunjuk ke arahnya, tidak perlu minta maaf padaku, kembalikan kartunya. Yu Yuyan mendengus dan berkata, maaf, saudara Liao, aku memang bodoh saat itu. Aku masih mencintaimu, dan kau boleh melakukan apapun yang kau mau pada Mo Ying. Kalau bisa, aku akan mengembalikan kartu itu sekarang juga dan menjadi pelayan keluarga Liao untuk membayar dosa-dosaku, tapi sayang, aku sudah memberikan kartu itu pada Gunung Sangking. Ye Mo akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Yu Yuyan ini tampak polos, tetapi dia benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Kalau saja dia tidak bertemu dengannya, dia pasti akan menemukan orang lain untuk dikorbankan. Tiba-tiba, penjaga itu membisikkan sesuatu kepada Liao Wei. Ia mengatakan bahwa Yu Yuyan dan pelayan itu sudah lama bersama. Mendengar ini, wajah Liao Wei berubah mengerikan. Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji wanita ini atas rencananya. Yu Yuyan tidak tua, tetapi hatinya begitu dingin, nyawa orang asing tidak ada nilainya di matanya. Dia dengan santai akan menyerahkan nyawanya kepada Liao Wei untuk dihukum. Dasar jalang. Kembalikan kartu Gunung Sangking itu padaku. Itu milik keluarga Liao. Aku tidak peduli kepada siapa kau memberikannya sekarang, kembalikan sekarang juga. Suara Liao Wei bergetar karena marah. Yu Yuyan berkata dengan gemetar, saudara Liao, saya sudah memberikan kartu itu ke Gunung Sangking. Jika Anda ingin saya mengambilnya kembali, saya akan melakukannya. Kau, Liao Wei hampir pingsan lagi. Tidak mungkin mendapatkannya kembali setelah memberikan kartu itu kepada Gunung Sangking. Jika Yu Yuyan memintanya, seluruh keluarga Liao akan menderita. Ye Mo tiba-tiba merasa jijik terhadap wanita ini. Wanita ini mengingatkannya pada saudara-saudara Dongfang. Aku akan memusnahkan keluarga Yu. Kau. Liao Wei sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Yu Yuyan mencibir, tetapi tidak menjawab. Semua orang dari keluarga Yu juga tenang. Pengawal Liao Wei berkata kepadanya, keluarga Yu sekarang memiliki murid Gunung Sangking. Tuan muda, mari kita kembali dan memikirkan cara lain untuk membuat mereka membayar. Satu-satunya hal yang tidak dipahami Ye Mo adalah mengapa Yu Yuyan melakukan ini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan cara ini dia kehilangan muka sebagai seorang wanita. Apakah itu tidak penting bagi para wanita di sini? Seolah-olah dia mengerti bahwa penjaga itu benar, Liao Wei menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Yu Yuyan. Dia segera teringat Ye Mo, pelaku utamanya. Liao San, patahkan kaki orang Mo itu, Liao Wei mengalihkan amarahnya kepada Ye Mo. Mu Xiaoyun hendak berlutut dan memohon kehidupan suaminya sekali lagi. Mu Xiaoyun menarik perhatian Liao Wei. Dia jauh lebih cantik daripada Yu Yuyan. Meskipun dia mengenakan pakaian kasar, jika dia berdiri di samping Yu Yuyan hanya akan terlihat seperti pembantu. Mata Liao Wei cukup lama sebelum bereaksi. Bahkan amarahnya pun sebagian hilang. Baiklah, tapi kau harus ikut denganku. Liao Wei semakin merasa bahwa Mu Xiaoyun adalah gadis yang diinginkannya. Dibandingkan dengan Mu Xiaoyun, Yu Yuyan hanyalah sampah. Tidak. Mu Xiaoyun mulai khawatir. Dia telah menutupi kecantikan aslinya dan tinggal di pedesaan, jadi dia tidak mengalami masalah. Ketika dia melihat suaminya, dia berhenti menutupi wajahnya. Namun sekarang, masalah muncul. Mu Xiaoyun tanpa sadar mencengkeram lengan baju Ye Mo. Ekspresi Liao Wei menjadi suram, jika kau tetap bersama suami yang buruk rupa dan miskin ini, kau tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Keluarga Liao adalah keluarga besar di kota Lianhua. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika kau mengikutiku, kau bisa menikmati kekayaanku. Namun, jika kau tidak mau ikut, aku akan tetap membawamu pergi dan membunuh suamimu. Meskipun Yu Yuyan telah berencana untuk membatalkan pernikahan ini, dia tidak dapat menahan perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul. Dia peduli tentang dia yang tidur dengan pria lain suatu malam, tetapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya dalam kasus istri Mo Ying. Mu Xiaoyun tidur di samping Mo Ying setiap hari, mengapa dia tidak peduli? Yu Yuyan tanpa sadar menatap Mu Xiaoyun, menyadari betapa cantiknya dia. Bahkan dia tidak secantik dia. Jadi begitulah. Ekspresi Yu Yuyan juga sempat memburuk, tetapi segera kembali normal. Dia mendengus, saudara Liao, Mo Ying adalah pelayan kami. Kau boleh mengambil istrinya. Terima saja sebagai kompensasi. Hahaha. Saudari Yuyan, aku datang terlambat beberapa hari. Apa kompensasinya? Seorang pemuda tampan yang membawa pedang panjang berjalan masuk. Ye Mo melihat kata-kata Sangking tersulam di sudut pakaiannya. Ketika Yu Yuyan melihat lelaki ini, dia langsung bersemangat dan berjalan cepat ke arahnya. Dia memanggil namanya, saudara Guan. Lelaki itu tampak tak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan menghampirinya sambil berkata, kakak senior Yuyan, bagaimana jurus yang aku ajarkan padamu? Terima kasih, saudara Guan, Yu Yuyan berterima kasih padanya. Cinta terpancar di matanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ye Mo dapat mendengar perkataan mereka. Ye Mo menyadari bahwa saudara Guan ini ingin bersama dengan saudari Yuyan. Oleh karena itu, mereka merencanakannya agar Liao Wei, si idiot itu, kehilangan pernikahannya. Dia saudara Guan dari Sangking. Bahkan Liao Wei pun tidak dapat menahan egonya sekarang. Ye Mo tersenyum saat ini, semuanya, meskipun kalian melihatku tidur telanjang dengan Yuyan, kalian tidak bisa menyalahkanku. Semua orang menatapnya dengan aneh, dan Ye Mo berkata sekali lagi, sejujurnya, Yuyan berutang budi padaku. Namun, aku tidak menyalahkannya karena memperlakukanku seperti ini. Ketika dia hamil di Hang Sui, meskipun tidak tahu siapa ayah dari anak itu, aku tetap membantunya melakukan aborsi. Setelah dia melakukan aborsi, dia tidur denganku selama beberapa waktu. Yuyan, bukan berarti aku tidak membayarmu. Aku memberimu semua uang yang aku hasilkan dari bisnisku. Meskipun kamu hanya tidur denganku selama lebih dari sebulan, aku tidak menyalahkanmu.
Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepada para pengusaha lainnya. Mendengar ini, wajah Yu Yuyan berubah menjadi hijau. Bibirnya mulai bergetar, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Ye Mo mengatakan semua itu di depan orang yang sangat dia sukai? Ketika saudara Guan mendengar ini, dia mencibir dan pergi. Ekspresi Liao Wei tampak lebih buruk. Dia tidak menyangka tunangannya tidak hanya tidur dengan Ye Mo, tetapi juga melakukan aborsi. Semua orang di ruangan itu terkejut. Ayo pergi, Xiao Yun. Ye Mo segera meninggalkan tempat itu sebelum semua orang bisa bereaksi. Cepat, cepat. Jangan biarkan wanita itu lolos. Lian San bawa dia kembali. Liao Wei bereaksi. Wajah Yu Yuan pucat pasi. Ia telah dicap sebagai sepatu rusak dan melakukan aborsi di depan saudara Guan. Ia tidak menyangka akan ditipu oleh seekor serangga. Ye Mo segera membawa Mu Xiaoyun keluar dari kota Cixi. Dia memutuskan untuk tidak tinggal di keluarga Yu lagi karena dia tahu jika dia melakukannya, dia harus membantai banyak orang. Itu tidak baik. Ye Mo percaya bahwa bahkan jika mereka meninggalkan kota, Liao Wei masih akan mengejar mereka. Kemana kamu ingin pergi? Tanya Ye Mo. Amo Babe, apakah kamu masih punya uang? Mu Xiaoyun ragu-ragu dan bertanya. Ye Mo mengangguk, saya punya banyak koin emas, apakah Anda membutuhkannya? Ye Mo berpikir untuk mencari tempat untuk menukar sejumlah emas dengan koin emas. Mu Xiaoyun segera berkata, tidak, saat ibu meninggal, dia berutang sejumlah uang kepada orang lain. Aku ingin melunasinya dan menitipkan Huang Ping padamu. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Tidak apa-apa jika mereka kembali ke Huang Ping. Ye Mo yakin banyak orang akan mengejar mereka ke sana, tetapi dia akan membunuh mereka. Namun, jika Mu Xiaoyun pergi bersamanya, itu akan merepotkan. Dia bukan suaminya dan tidak nyaman untuk membawanya bersamanya. Xiaoyun, namaku sudah ternoda. Aku bahkan berselingkuh dengan Yu Yuyan, kau masih mau pergi denganku? Ye Mo bertanya tanpa daya. Mu Xiaoyun mengangguk, ya, kau suamiku. Kemana aku akan pergi jika aku tidak pergi bersamamu? Aku tahu nona muda itu berbohong. Lagi pula, bahkan jika dia tidak berbohong, apa hubungannya denganmu? Dialah yang menjadi pelacur. Ye Mo terdiam. Logika macam apa ini? Apa yang akan dia lakukan jika dia bersikeras tinggal bersamanya? Pergi diam-diam.